Banyak orang yang biasa bergembira saat hidupnya senang, dapat rezeki banyak, kenaikan pangkat, kelahiran anak, kelulusan, ulang tahun, dan dapat hadiah. Semua orang dengan mudah bisa bersenang hati menerimanya. Tanpa disuruh pun perasaan senang dan gembira otomatis muncul dengan sendirinya. Tapi tak banyak orang yang bisa menikmati kedukaan atau kesedihan. Orang tercinta pergi meninggalkan dirinya, kematian, penyakit kronis yang diderita sampai kebangkrutan usaha, pastilah membuat mereka sedih dan terluka. Tak ada senyum di wajah orang yang tertekan karena duka yang mendalam. Itulah manusia, hanya bisa menikmati rasa senang, tidak mau diberi rasa duka atau sedih. Karena kondisi apapun yang dialami pasti ada tujuannya, pasti ada hikmah di baliknya. Bukan hanya duka, bukan hanya rasa senang, rasa sedih, suka ataupun duka. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita suka dan duka untuk mengajarkan hal yang baik, untuk menjadikan kita lebih bijak seperti sekarang. Hidup ini harus seimbang. Jika kita saat ini diberi kebahagiaan, di lain waktu kita akan diuji dengan kesedihan. Tujuannya agar kita bisa mensyukuri kebahagiaan yang diberinya. Kita hanya bisa mensyukuri kesenangan saat pernah diberi kesedihan, bukan? Lalu bagaimana menikmati suka dan duka dalam kehidupan? Intinya ada pada rasa syukur. Saat kesenangan menghiasi hidup kita, hidup terasa manis, enak, dan nyaman. Hal ini pertama yang harus kita lakukan adalah mensyukurinya, baru kemudian merayakannya. Mensyukuri karena di antara sekian banyak manusia kita diberi kesempatan untuk berbahagia. Merayakannya adalah salah satu bentuk rasa syukur karena dengan merayakannya kita berbagi dengan orang lain. Saat ulang tahun misalnya, kita mensyukuri bertambahnya umur, kesempatan hidup selama 1 tahun lagi. Dan merayakannya adalah bentuk rasa syukur yang kita bagi dengan orang lain yang kita sayangi, yang selama ini memberikan dukungan pada pertumbuhan kita. Saat kesedihan ataupun kedukaan menghampiri kita, hidup terasa pahit, dunia seolah menjadi tempat tidak nyaman. Yang harus kita lakukan adalah juga bersyukur. Kita dipilih untuk merasakan kedukaan atau kesedihan karena Allah tahu kita mampu menghadapinya. Bersyukurlah atas semua kedukaan yang kamu miliki. Karena lewat rasa duka kita belajar untuk sabar, untuk tegar, untuk kuat, untuk percaya pada diri sendiri dan pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang pernah berluka atau bersedih biasanya menjadi manusia yang lebih kuat. Karena kedukaan atau kesedihan menimpanya menjadi sebuah pribadi yang berbeda, pribadi yang jauh lebih baik. Kedukaan atau kesedihan membuatnya bertambah menjadi manusia yang bijak, yang bisa tetap tersenyum di balik rasa dukanya. Karena sekuat apapun kedukaan dan kepahitan itu suatu saat akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Hidup ini harus seimbang, karena itulah suka dan duka dipergilirkan dalam hidup. Bukanlah banyaknya kedukaan dan kesusahan yang menentukan kualitas seseorang, tapi sikap kita menghadapi kondisi itulah yang terpenting. Pilihlah untuk menjadi pemenang yang selalu bersyukur atas segala kondisi yang dihadapinya.